Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Riset Group Green Economy and Sustainable Development kali ini akan menyampaikan pengabdian masyarakat kami yang bertempat di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Kecamatan Sumberlawang khususnya di Waduk Kemukus memiliki potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan baik dari aspek pariwisata, perikanan maupun pertanian. Salah satu kekurangan yang ada di tempat wisata itu adalah lokasinya yang panas sehingga membutuhkan tanaman peneduh yang berfungsi untuk memperindah lokasi dan juga memberikan kesejukan karena kehijauannya. Nah, oleh sebab itu salah satu tanaman yang kita pilih sebagai penghijauan di kawasan Boyolayar adalah bunga telang. Bunga telang dikenal dengan nama butterfly pea. Merupakan salah satu jenis tanaman yang merambat, biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Karena menurut berbagai macam penelitian, maka bunga telang ini dapat beradaptasi pada berbagai kondisi, baik tanah berpasir, tanah kering, dengan curah hujan yang relatif rendah, dan mampu juga berkompetisi dengan gulma atau semacam tanaman pengganggu. Bunga telang cukup bagus digunakan sebagai tanaman penutup tanah karena perkembangannya yang cukup mudah dan cepat. Setelah melihat dari berbagai macam literatur, kami melihat bahwa ternyata tanaman telang ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk obat herbal. Karena beberapa kandungan yang diperoleh dari bunga telang, pada 100 gram bunga telang diperoleh adanya karbohidrat sebesar 0,2, proteinnya sebesar 3,4 gram, lemak sebesar 0,7 gram, serat sebesar 3,7 dan kalsium itu mencapai 267 mg. Zat besi itu sekitar 10,9 mg. Bahkan kaliumnya itu mencapai 446. Sedangkan untuk vitamin C itu mencapai 79,6 mikrogram. Dan beta karotin yang selama ini kita kenal sebagai salah satu penangkal kanker itu memiliki kandungan sebesar 2213 mikrogram. Tanaman telang yang berwarna biru keputih-putihan sangat unik gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai pewarna makanan juga, pewarna alami baik untuk kue maupun minuman. Nah, di sini bunga telang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti warna yang selama ini sering sifatnya adalah sintetis dan kimia. Kita ganti dengan tanaman bunga telang yang alami. Karena di dalam bunga telang itu sendiri terkandung adanya tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, hiterpenoid, flavanol, glikosa, protein, dan alkoid. Selain itu, kita kalau melihat bunga telang itu ternyata sudah mulai banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa kegunaan dari bunga telang sebagai obat herbal itu antara lain dia bisa digunakan untuk membantu di dalam kesehatan otak. Bunga telang mempunyai zat produksi yang cukup bagus yang bisa membantu mengingat dan mempelajari informasi serta menjaga konsentrasi. Selain itu, bunga telang juga baik untuk peningkatan kesehatan mata. Bunga telang juga bisa membantu meredakan penyakit asma dan juga membantu untuk mengatasi diabetes. Nah, sekarang kira-kira apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk bunga telang? Yang pertama, kita bisa membuat teh telang jahe. Pada pelatihan yang kita lakukan di Boyolayar, kita melakukan pengabdian masyarakat dengan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK yang ada di Kabupaten Sragen, khususnya di Sumberlawang, di Desa Ngargosari, Boyolayar. Nah, beberapa yang kita lakukan di sana adalah dengan membuat teh telang jahe. Ada bahan-bahan yang kita siapkan mulai dari jahe, kemudian bunga telang itu sendiri, kemudian di sini juga jeruk nipis yang bisa kita gunakan sebagai tambahan untuk pemanis di dalam minuman yang akan kita buat. Selain itu, kita bisa membuat klepon ungu. Kita bisa menggunakan warna yang ada di dalam bunga telang sebagai bahan untuk membuat nasi biru, jadi nasi tumpeng tetapi berwarna biru. Dan ternyata ini cukup memberikan kesehatan karena dia tidak menggunakan pewarna buatan. Nah, aktivitas yang kita lakukan dengan ibu-ibu PKK yang ada di Boyolayar adalah kita akan mencoba membuat berbagai macam produk dengan menggunakan bunga telang yang posisi basah,
setengah kering atau setengah layu maupun bunga telang yang sudah kering. Bunga telang yang sudah kering itu juga bisa dipasarkan, karena sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang yang membutuhkan bunga telang untuk berbagai macam aktivitas. Kegiatan yang kita lakukan ini ternyata cukup menarik dan bisa membuat ibu-ibu mempunyai kreativitas yang luar biasa. Bahkan terdapat ibu-ibu yang dia berusaha di sektor kuliner, itu kemudian mencoba untuk membuat campuran bunga telang dengan tambahan jeruk nipis dan serai. Jadi teh bunga telang serai ini ternyata cukup banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Nah, berbagai macam upaya yang kita lakukan ini diharapkan akan bisa meningkatkan nilai tambah yang ada di wilayah Boyolayar. Selain sebagai penghijauan, sebagai tanaman hias, bunga telang itu juga bisa bernilai ekonomis. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bisa membawa kemanfaatan, karena bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Boyolayar, tetapi kita juga akan membukakan pasar bagi masyarakat Boyolayar untuk melakukan pemasaran bunga telang yang sudah disiapkan menjadi bahan minuman siap saji. Itu yang kami sampaikan dari Green Economy and Sustainable Development. Salam sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.